Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk video masak-masak ini kalau nggak salah tuh hari Rabu. Tapi emang videonya baru saya upload sekarang, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kalau ada stok video masak-masak suka bingung gitu mau mana dulu yang diupload. Nah, jadi yang pertama tadi saya ngambilin dulu bahan-bahan yang mau saya masak. Ada telur, sayur-sayuran, bawang-bawangan, cabai-cabian, dan yang lain-lainnya. Terus lanjut, untuk telurnya ini saya ngambil 6. Sebelum saya rebus, saya cuci terlebih dahulu soalnya ada bau-bau gimana gitunya. Nah, kalau udah dicuci langsung ditambahin air, pakainya air keran aja nggak apa-apa karena ini mau buat rebus. Kalau udah tinggal dinyalain aja kompornya, terus saya tinggal. Nah, sambil nunggu telurnya itu mateng, di sini saya juga mau sambil ngulek bumbu buat bikin nanti telur tahu kecapnya. Untuk bumbunya di sini saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama dipakein kemiri. Nah, waktu ngulek saya tambahin garam biar nanti nguleknya itu gampang. Ini nguleknya udah saya alasin ya pakai kain biar nanti si ulekannya itu nggak geser kemana-mana. Nah, kalau udah halus kayak gini saya pinggirin dulu. Terus lanjut di sini saya tuh mau motong-motong sayuran. Untuk sayurannya di sini saya cuman mau masak sawi putih aja. Karena emang udah lumayan lama banget saya tuh nggak masak sawi putih. Ini tuh sayur kesukaannya Alea dan juga saya. Tapi kalau pas suami emang kurang suka sama sayur sawi putih ini. Untuk sawinya saya irisin agak kecil-kecil kayak gini. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Dan nanti lanjut si sayurnya itu bakal saya taruh di baskom. Ini sebelum saya itu ngirisin emang nggak saya cuci terlebih dahulu ya, soalnya emang agak susah. Jadi nyucinya itu nanti habis saya irisin. Sebenarnya ini salah banget, jangan ditiru ya teman-teman semua. Jadi bagusnya itu sebelum ngirisin sayuran, semua sayurannya itu harus dicuci terlebih dahulu. Tapi kalau saya ya kadang dicuci terlebih dahulu, kadang ya enggak kayak gini. Lanjut, untuk bumbunya saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai merah yang saya buang bijinya biar nanti waktu Alea makan itu nggak kepedesan. Oke ya teman-teman, jangan salfok sama wajan saya yang udah dekil indekumel, nggak apa-apa lah ya. Soalnya dari kemarin saya tuh ngerasanya PW aja pakai wajan legendaris. Entah kenapa saya ngerasa masakan saya bener-bener kayak nikmat banget dibandingkan saya tuh pakai wajan yang modern. Lanjut ya, untuk bumbunya tadi udah saya tumis semuanya. Kalau bumbunya udah matang langsung dimasukin aja sih sayur putih yang tadi udah saya cuci. Cuman emang nggak saya videoin, lupa. Habis itu ditambahin air secukupnya aja. Nah, kalau saya nambahin airnya emang agak banyakan, soalnya Alea suka banget kalau sawi putih kayak gini itu banyak kuahnya. Untuk bumbu tambahan saya pakai garam, pakai micin sedikit, pakai royco, sama pakai gula. Terus nanti ditambahin lada sama ditambahin saus tiram. Udah deh, bumbunya cuman kayak gitu aja, beneran nikmat banget. Dan ini tuh emang lauk kesukaannya saya, apalagi kalau ditambah ikan asin. Waduh, rasanya itu mantep, pol banget ya. Walaupun nggak ada lauk yang lain nih, cuman pakai sayur putih aja sama ikan asin, saya mau udah seneng banget. Untuk si sayur putihnya tadi saya tambahin cabai rawit hijau biar makin mantep. Kalau ada pedes-pedesnya waktu saya ngeletus kan enak gitu ya. Nah, untuk sayur putihnya udah mateng, langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Setelah sayur putihnya mateng, ini wajannya langsung saya cuci. Terus lanjut lagi nanti wajannya itu buat masak si apa ya namanya, semur telur apa bukan sih. Kalau misalkan salah ya mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Nah, untuk tahunya ini masih ada sisaan 2, saya iris-iris terus langsung saya goreng. Sambil nunggu tahunya itu lagi saya goreng, di sini saya juga mau sambil ngupasin telur. Beneran deh, kalau telur ngerebus sendiri itu hasilnya bener-bener cantik banget. Jadi waktu dikupasin itu gampang. Tapi misalkan saya beli telur puyuh di luar, pasti waktu saya kupasin itu agak susah. Makanya saya pribadi lebih baik saya beli telur mentah terus saya godok, saya rebus sendiri gitu maksudnya ya, daripada saya beli yang matengan.
bikin emosi jiwa gitu loh waktu lagi ngupasin si telurnya. Nah, untuk telurnya ini semuanya udah saya kupasin. Lanjut, ini si cangkang-cangkangnya saya buang di wastafel aja, nggak apa-apa, nanti bakal saya bersihin. Untuk tahu di bagian bawah udah mateng, jadi ini lagi saya bolak-balik. Dan untuk telurnya nanti nggak saya goreng terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan digoreng terlebih dahulu, Alia tuh kayak kurang suka sama telurnya, jadi nggak mau makan telurnya karena mungkin agak keras kali ya di bagian yang saya goreng itu. Nah, untuk tahunya udah matang, udah saya angkat. Lanjut, bumbu yang tadi udah saya ulek langsung saya masukin aja. Saya tambahin lengkuas, salam sama serai biar makin wangi dan makin nikmat. Kalau misalkan bumbunya udah mateng, ditambahin air. Nah, kalau udah langsung dimasukin aja si tahu sama telur yang tadi udah saya kupasin. Diaduk-aduk bentar. Untuk bumbu tambahannya sama aja kayak tadi, saya tambahin royco sedikit, garam, micin, gula, terus saya tambahin lada juga, sauri saus tiram, sama primadonanya yaitu kecap. Beneran deh, saya nggak bohong, waktu Alia saya suapin pakai telur ini sama sayurannya itu beneran lahap banget. Biasanya Alia kalau makan telur rebus yang kayak gini tuh cuman setengahnya aja. Nah, kemarin waktu saya suapin beneran deh, satu telur itu bisa sampai habis. Itu waktu saya nyuapin sore-sore. Nah, malam harinya Alia malah pengen ngemil telur yang ini lagi. Dan beneran dong, Alia satu butir habis lagi. Jadi waktu saya masakin ini, Alia tuh makan 2 butir telur sekaligus. Kalau saya sama Pak suami waktu makan mah cuman makan satu-satu aja gitu. Karena kalau mau makan lebih dari satu udah nggak muat kan, nasinya udah kebanyakan. Beneran Masya Allah, rasanya itu seneng banget ya kalau masak-masak semua lauknya itu habis, nasinya habis, apalagi yang dimasakin makannya itu lahap. Jadi kan rasa capek di dapur waktu lagi masak-masak itu kayak hilang seketika ya. Apalagi kan posisinya saya lagi hamil. Jadi kayak perjuangan banget gitu loh buat masak di dapur. Tapi lebih bingung lagi misalkan saya tuh nggak masak. Jadi kalau saya nggak masak kadang kasihan sama Alianya gitu, mau saya kasih lauk apa. Nah misalkan saya masak, saya kan nggak bingung gitu mau ngasih sayuran ataupun lauk apa sama Alia. Karena saya udah tahu Alia tuh sukanya apa. Lanjut lagi ya ke videonya. Setelah saya tuh selesai masak-masak, di sini saya tuh langsung mandi. Habis mandi saya lanjut nyetrika karena setrikaan saya udah ngawe-ngawe pengen disetrikain semuanya. Jadi langsung cus saya eksekusi aja. Nah, seperti biasa untuk sekarang ini saya emang masih PW, masih bisa nyetrika sambil duduk di bawah kayak gini. Ya sebenarnya saya juga pegel banget sih di bagian kaki sama pinggangnya gitu. Apalagi kan sekarang perutnya udah tambah gede. Jadi kalau misalkan nyetrika sambil duduk di bawah ngeper, itu rasanya kayak keteken gitu loh perutnya. Tapi saya juga bingung, misalkan saya tuh beli tempat setrikaan yang sayanya itu berdiri ataupun duduk, nanti kira-kira di bagian tangan saya yang bagian apa nih pundak itu capek enggak ya waktu lagi nyetrika sebanyak ini. Buat teman-teman semua yang nyetrikanya itu sambil duduk ataupun sambil berdiri, ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu kira-kira di bagian pundaknya teman-teman itu capek enggak, atau teman-teman lebih nyaman nyetrika ngemper kayak gini. Komen juga di bawah biar saya tuh tahu. Jadi biar nanti pas saya beli alas buat nyetrika yang sambil duduk ataupun berdiri saya nggak terlalu nyesel-nyesel amat, dan biar nggak mubadir gitu, makanya saya pengen tahu review dari teman-teman semua. Kalau misalkan saya udah capek, biasanya saya itu berdiri dulu bentar. Nah kalau misalkan udah berdiri ya biasanya saya lanjutin lagi nyetrikanya. Untuk video nyetrika seperti biasa ya, ini saya percepat aja biar dilihatnya itu enak. Nah waktu saya nyetrika ini kira-kira mungkin ada di durasi sekitar 45 menitan. Cuman ini videonya saya singkat aja, jadi sekitar 4 menit ke bawah. Kalau saya pribadi tuh untuk sekarang ini emang tipe orang yang semua setrikaan saya setrika, entah baju-baju, entah daleman, entah apa gitu. Karena seneng aja ngelihatnya. Ya walaupun waktu saya nyetrika baju-baju itu kayak kurang kelihatan licin, tapi nggak apa-apa bagi saya pribadi. Yang penting setrikaan, maksudnya yang penting baju saya tuh bau setrikaan dan kelihatan agak licin dikit gitu loh. Nah kalau untuk baju-baju saya yang bahannya itu tipe crinkle ataupun ceruti, biasanya emang nggak saya setrika. Jadi kalau misalkan udah kering langsung saya angkat, terus saya masukin ke dalam lemari, langsung saya gantungin gitu.
Toh nggak kelihatan kusut juga lah, misalkan bahan ceruti ataupun bahan kringkel nggak saya setrika, ceritanya biar menghemat tenaga gitu loh. Tapi misalkan dress-dress yang bahannya itu kayak kelihatan mudah kusut, biasanya saya setrika, soalnya kalau nggak disetrika kan kelihatan banget ya abis dicuci. Kalau dimasukin ke dalam mesin cuci ataupun cuci tangan, waktu diperes kan kelihatan banget kayak gitulah ya, teman-teman juga pasti tahu. Dan yaudah, sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.